Langsung saja kita perbarui informasi terkait 7 korban yang terjebak dalam kebakaran toko Bingkai Mampang ditemukan dalam keadaan meninggal dan jenazahnya berhasil dievakuasi. Kapolsek Mampang Kompol David Junior menjelaskan bahwa penyebab kebakaran dari percikan api yang berada di ruang kerja di basement. Ketujuh korban ditemukan tewas saat petugas damkar melakukan pendinginan. Ketujuhnya berada dalam satu ruangan di lantai 2 dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Polri untuk proses identifikasi. Kompol David juga menjelaskan bahwa sumber api berasal dari ruang basement dan petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api pada pukul 6 pagi, di mana kejadian kebakaran terjadi sekitar pukul 19.24 malam pada Kamis. Sebelumnya terdapat 5 orang luka akibat kebakaran ruko yang terjadi pada Kamis malam. Kompol David menjelaskan kelima korban mengalami luka bakar di bagian kepala, tangan, dan kaki. Kelimanya sudah dilarikan pula ke Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Perapatan. Yang mana karyawan ada memotong kayu untuk frame di situ. Nah, kebetulan salah satu saksi saat itu sedang menyemprot kayu yang digunakan untuk frame ini menggunakan bensin untuk menghilangkan rayap yang ada. Nah, setelah itu ternyata ada percikan api yang menyebabkan kebakaran pada bangunan. Sementara yang ditemukan 7 orang, kita masih memastikan karena baru sampai di lantai 2, apakah lantai 3, lantai 4 masih ada korban lain, kami akan dapat sampaikan lebih lanjut. Dan kami masih proses evakuasi. Dan langsung saja kita akan perbarui informasi dari kebakaran toko Bingkai yang menewaskan 7 orang. Sudah ada korespondensi CNN Indonesia Nova Naya Antaka di lokasi kebakaran. Selamat pagi Naya. Naya, apakah sejauh ini Anda memiliki informasi masih ada atau tidak korban yang terjebak dan belum dievakuasi di dalam bangunan? Ya, selamat pagi Mevri dan juga pemirsa. Sejauh ini update atau perkembangan terkini di TKP kebakaran ruko yang terletak di Jalan Mampang Perapatan Jakarta Selatan saat ini. Jika dapat saya gambarkan, petugas damkar masih melakukan penyisiran dan juga pendinginan di TKP, di mana TKP ini ada 4 lantai, basement, kemudian ada lantai 1 dan 2 dan 3 yang digunakan sebagai tempat tinggal, sehingga untuk penyisiran kali ini atau pendinginan kali ini untuk memastikan apakah masih ada korban di lantai 1 atau lantai 2 yang saat ini memang masih dilakukan proses penyisiran juga pendinginan. Dan tadi sebelumnya sekitar pukul 7 pagi, di mana jika sebelumnya ada 5 korban yang telah ditemukan dengan luka-luka, kemudian 3 diantaranya sudah dilarikan di RSPP dan 2 diantaranya sudah dilarikan di RSUD Mampang. Dan tadi pagi sekitar pukul 7 ada 7 korban yang tadinya terjebak, kemudian telah dievakuasi dan juga ditemukan di lantai 2, di mana 7 korban meninggal dunia, diantaranya 4 perempuan dan 3 laki-laki. Di antara 4 perempuan ini ada 2 wanita dewasa, 1 perempuan remaja dan juga ada 1 balita yang ditemukan di lantai 2, tepatnya di area kamar di lantai 2 ini memang diperuntukkan untuk tempat tinggal penghuni di rumah toko Bingkai Frame yang terletak di Jalan Mampang Perapatan. Dan saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat seperti apa kondisi TKP saat ini, di mana bisa dilihat Mevri dan juga pemirsa saat ini petugas damkar sedang menyusuri dan juga melakukan atau pengecekan kembali apakah masih ada korban di dalam TKP. Karena tadi kami juga sempat bertanya apa kesulitan apa yang ditemukan oleh petugas damkar untuk bisa mengevakuasi korban. Karena berdasarkan informasi saksi dan juga keterangan dari Kapolsek Mampang, Kompol David Junior menerangkan bahwa ditemukan ruang basement, di mana ruang basement ini merupakan tempat biasanya karyawan-karyawan di ruko ini untuk bekerja, artinya untuk melakukan pemotongan, pembuatan bingkai, di mana di dalam ruang basement ini terdapat bahan-bahan kimia dan juga disitulah atau sumber api pertama, percikan api pertama dilihat oleh saksi yang untuk sementara ini diduga sebagai sumber api yang menyebabkan kebakaran yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April pada pukul 19.40, artinya lebih atau hampir dari 10 jam personil damkar dan juga seluruh personil gabungan berjibaku untuk memadamkan api. Mevri. Baik, sampai saat ini petugas pemadam kebakaran masih terus menyisir dan melakukan
pendinginan di tempat kejadian perkara untuk bisa kemudian mengetahui apakah masih ada korban yang terjebak untuk kemudian dievakuasi. Kita akan update nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih atas laporan Anda, koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka, melaporkan langsung dari Mampang Perapatan, Jakarta Selatan.